Iya, cewek itu neken Rama. Cewek yang bernama Endah itu dia ngedatengin Rama. Dan dia bilang dia mau bunuh diri, makanya Rama terpaksa cerita buat bikin dia diam. Dan cewek itu juga janji kalau dia nggak akan cerita kemanapun lagi soal yang diceritain Rama itu. Tapi taunya bocor. Bahkan nyokapnya Rama sampai tahu soal ini ya gara-gara dia. Hah? Tapi tanggapan Safiera justru datar seperti ini saja, sambil dia memakai sendalnya. Temenin gue yuk, Le. Pengen jalan gue. Gue udah cerita capek-capek kayak gitu, cuma ditanggepin pakai hah doangan. Tega banget lu sama gue. Udah bagus gue tanggepin, daripada nggak sama sekali. Yuk siap-siap ikut gue. Safiera tak peduli. Dia justru menarik tangan sahabatnya untuk masuk ke wardrobe dan mencari pakaian ganti yang pas untuk acara mereka keluar bareng. Ra, kan tadi gue udah cerita kalau kenyataannya itu salah paham. Terus, kalau salah paham kenapa? Gue mesti minta maaf gitu ke dia? Datengin dia, bilang ke dia kalau gue nyesel gitu? Safiera menghentikan langkah kakinya sambil menghempaskan nafas dan menatap sahabatnya serius. Di sini, Leti menggelengkan kepalanya, karena memang tidak seperti itu yang diinginkan olehnya juga. Ya gue cuma pengen tahu tanggapan lo aja, kan udah tahu kenyataannya. Gue sama dia udah masing-masing. Dia di hidup dia, gue hidup gue. Dan ini hidup gue. Dan dia sekarang mungkin lagi pacaran sama yang namanya Sinta. Hah? Siapa tuh? Safiera tak sama sekali ingin menggubris sahabatnya dan sudah berjalan menuju ke ruang ganti pakaiannya, dan tentu saja membuat Leti mengikutinya karena ingin tahu. Jelasin dulu dong, siapa tuh tadi yang lo sebut? Sinta, kok gue baru denger nama itu? Lu gimana bisa tahu nama itu? Pilih deh lu, mau ganti baju apa? Terus habis itu kita jalan. Lagi-lagi jawaban yang membuat Leti manyun. Mau jalan kemana sih? Udah, lu cari aja baju yang mau lo pakai. Abis itu kita hepan. Kalau sudah seperti ini, sahabatnya memang sedikit memaksa. Makanya, Leti cepat-cepat memilih pakaian yang diinginkan olehnya sebelum dia kena omel lagi oleh sahabatnya itu. Lo ini ya, tahu-tahu nyuruh gue naik pesawat yang baru lo charter ini. Terus baru ngasih tahu gue kalau kita mau ke Bali. Gerutu Leti ketika pesawat sudah lepas landas dan Safiera sedang menenggak minumannya. Wanita itu baru merespon dengan anggukan kepala setelah dia menghabiskan satu sloki minumannya barusan. Lo mau nggak? Gue nggak minum. Lagian gue puasa tahu. Ini kan masih bulan puasa kali. Meskipun mereka bersahabat, tapi kadang-kadang prinsip hidup mereka yang memang berbeda seperti ini. Leti dengan hidupnya dan Safiera dengan kebiasaannya sendiri. Mereka saling menghormati dan tidak mempermasalahkan ini. Meski kadang Leti juga mengingatkannya supaya tidak terlalu banyak minum. Tapi memang sejak menjalin hubungan dengan Erik, Safiera jadi lebih akrab dengan minuman keras seperti sekarang ini. Mau sampai sebanyak apa lo minum, Ra? Gue liatin dari kita berangkat sampai sekarang itu udah hampir 15 loki lo abis. Bisa pingsan lo nanti. Hangover palingan. Safiera tak mau nunggu Leti sahabatnya dan kembali menghempaskan napas pelan menutup matanya. Lagi-lagi membuat Leti penasaran dan khawatir berlebihan. Ra, lo udah diapa-apain ya sama si Erik? Makanya lo jadi galau kayak gini. Wajar bukan kalau Leti mempertanyakan ini? Apalagi yang membuat seorang wanita jadi seperti kehilangan arah kecuali dirinya kehilangan seseorang yang dicintainya. Lo mau tahu apa mau tahu banget? Bukan menjawab serius, malah kata-kata itu yang terlontar membuat Leti kembali mencembungkan pipinya. Tak ada kesempatan untuknya bicara dengan Safiera dari hati ke hati. Memang sekarang, Safiera tak ada niat untuk bicara serius, sehingga sahabatnya yang sudah mengerti bagaimana sikapnya mencoba untuk bersabar. Kita ke beach club. Gila lo, gue lagi puasa gini, lo paksain mata gue buat ngeliat kotak-kotak badan bule begitu. Ya ampun, kenapa sih mereka punya badan bagus-bagus banget? Bisa ngeres lo otak gue. Mesti banyak-banyak istighfar gue di sini. Parah lo, teman lagi puasa malah mesti nemenin lo ke sini.
biar lo tahu Atlas Beach Club itu kayak gimana. Ini nih beach club terbesar yang ada di Bali, biar lo gaul. Ra, ini bulan puasa, ngapain juga lo buka baju lo? Pakai bikini lah, ngapain lagi? Orang kita di beach club kok. Awas, gue mau berenang. Tapi kan lo tahu kolam renang di beach club itu nggak bersih. Gimana kalau ada orang mabuk terus dia kencing di situ? Mikir coba. Udahlah, pesan aja makanan yang lo mau. Pesenin gue martini, oke? Lagi-lagi Leti hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja melihat tingkah laku Safiera. Tadi baru aja mabok di pesawat, sekarang udah minta martini lagi. Dan udah dibilang, gue puasa, dia malah nyuruh gue pesan makanan. Ampun dah nih orang. Keluh Leti yang terpaksa hanya duduk di sofa bed sambil main handphone. Duh, mubazir nih semua pemandangan. Kalau nggak dinikmatin, sayang. Tapi kalau dinikmatin lagi puasa, sabarlah tunggu maghrib. Kali aja bisa lihat otot-otot ya. Apaan lagi yang gue pikirin? Bisa kacau balau nih pahala puasa. Mesti banyak-banyak istighfar nih. Namanya juga jomblo, inginlah rasanya Leti lihat-lihat pemandangan bagus di hadapannya. Tapi kalau ingat dia sedang puasa dan tidak mau rugi banyak, apalagi sampai tidak dapat pahala alias bangkrut dan rugi besar karena pikirannya kemana-mana, gadis itu lebih memilih untuk tetap fokus pada handphonenya saja. Hingga, lo pesan apaan? Gue belum buka puasa lah, gimana gue mau pesan? Terus, minuman gue mana? Safiera baru selesai berenang dan kini dia merebahkan tubuhnya di sofa bed sambil mengingatkan Leti sesuatu. Gue lagi puasa, Safiera. Kalau lu nyuruh gue mesen alkohol, itu namanya lo ngancurin puasa gue. Masih baik gue nemenin lo di sini, walaupun sekarang gue lagi sengsara banget karena mesti nahan diri dari godaan. Parah lo, pesan aja sendiri kalau emang lo mau. Jangan nyuruh gue mesen-mesen dan bikin gue tambah dosa. Safiera hanya mencebik saja sambil dirinya melambaikan tangan pada waiters. Seperti yang diinginkannya, minuman yang diinginkannya tadi pun sudah dipesan olehnya. Ra, telepon lo getar tuh. Bokap lo kali itu yang nelpon. Angkat dulu kasihan bokap lo. Paling bokap gue nanya gue ada di mana. Nggak perlu lah. Lagian dia juga bisa lihat kalau gue charter pesawat jet dan gue ke Bali. Jadi dia paling cuma nelusurin rekening gue buat tahu gue pesan kamar di mana. Dia juga bakalan tahu gue kemana. Lagian nyokap juga tahu kalau gue pergi sama lu. Kalau dia penasaran gimana keadaan gue, palingan dia coba-coba buat ngehubungin lo buat nyari tahu bener nggak dugaan gue. Sebenarnya tak ada yang salah sih yang dikatakan oleh Safiera. Leti tak menampik dan dia membiarkan saja dulu sahabat yang masih agak sedikit gila. Gue gak nyangka lo putus sama Erik bisa sampai segininya. Padahal dulu lo gak kayak gini dan lo gak gila alkohol gitu. Kayaknya emang bagus deh kalau lo udah gak sama dia lagi. Soalnya kalau lo sama dia malah jadinya gue khawatir kayak gini. Safiera hanya tersenyum simpul pada sahabatnya dan kembali menutup matanya. Hei, apa kau sendirian? Sebuah tanya dengan logat bahasa Indonesia ala bule itu membuat Safiera membuka matanya. Dan jelaslah, dia tahu yang ditanya itu adalah dirinya bukan Leti. I have girlfriend. Sorry. Memerahlah wajah Leti saat mendengar ucapan dari sahabatnya itu yang sedang mengusir bule. Gue gak suka sama cewek kali, Ra. Kurang ajar lo, nurunin pasaran gue. Gimana kalau dia nyangka beneran kalau gue ini emang suka sama jenis? Leti merasa kesal sekali dengan jawaban asal dari sahabatnya itu. Gue tahu, tapi cuma dengan cara begini aja gue bisa bikin mereka pergi dari hadapan gue. Safiera memang selalu punya caranya sendiri untuk menikmati hidupnya. Dan kini dia mencoba dengan minum sebanyak yang dia inginkan. Kalau kayak gini ceritanya, gue bisa lupa sama dia karena emang gak seharusnya gue inget-inget tentang dia lagi. Lagi-lagi sebuah ucapan yang membuat Leti senyum-senyum. Emang dalam banget rasanya lo patah hati sama si Erik ya? Sampai segininya lo, celetuk Leti yang sudah tidak lagi diherukan oleh Safiera. Ingin rasanya Leti memaki Safiera, tapi percuma, wanita itu tidak mendengarnya dan kini sudah larut dalam mimpinya sendiri.
Ya ampun, gimana gue bawa dia? Kesal sekali Leti. Dia mencoba berpikir apa yang harus dilakukannya dengan sahabatnya itu, sampai akhirnya ada telepon masuk yang membuat dirinya mengerutkan dahi melihat nama di sana. Assalamualaikum Rama, kenapa kamu nelpon? Leti sudah bertukar nomor dengan keponakannya itu saat dia itu datang ke apartemennya. Makanya dia tak heran melihat nama yang ada di teleponnya itu. Waalaikumsalam Teh Leti, Teteh di mana sekarang? Aku di Bali Rama, kamu di kosanku. Aku kayaknya nggak pulang deh hari ini, palingan besok kali ya. Soalnya kan aku kerja dan gak bisa lama-lama tinggal di sini. Iya Teh, Rama juga tahu kalau Teteh ada di Bali. Maksudnya tempatnya di mana? Ini Rama udah keluar dari Bandara Ngurah Rai, mau langsung ke sana.